Hai teman-teman, para sahabat. Kali ini berhubung kita tidak berkelana di hutan lagi. Sekarang kita ada di rumah berhubung bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi menjelang akhir-akhirnya ini kita hanya di rumah aja. Jadi kita ada kegiatan malam ini mau bikin kue akar pinang, kue kering akar pinang. Biasanya bisa juga untuk cemilan, jadi buat cemilan orang yang dibawa untuk bepergian bisa. Nah, jadi bahan-bahannya ini nanti teman-teman yang saya pakai nanti kita langsung sampai memasaknya dan kita ya lihat hasilnya, apakah nanti hasilnya sampai memang krenyes, gurih, enak. Kita coba dari bahan-bahannya. Nah, yang pertamanya ini kita ada tepung ketan. Ini tepung ketan, kita kebalik ya. Tepung ketannya Rose Brand. Ini kebalik potong bukanya tadi teman-teman. Jadi kelihatan kebalik aja ya. Ini tepung ketan Rose Brand. Ini kok beratnya 500 gram atau setengah kilo. 500 gram setengah kilo. Terus kita pakai telur ayam 8 biji. Telur ayamnya 8 biji. Terus kita pakai Rayco sapi yang saset yang harga 500, cukup 2 bungkus. Terus kita ada lagi pakai gula pasir. Gula pasirnya cukup 5 sendok makan. Nah segini, 5 sendok makan. Nah langsung kita let's go, kita kerjakan. Yang dulu nih gelapungnya nih. Ini tepungnya tepung ketan putih Rose Brand, mereknya Rose Brand ya teman-teman. Kita harus pakai tepung ketan Rose Brand biar tepungnya bagus, karena Rose Brand terkenal yang bagus. Nah, jadi ini tepungnya sudah, ini teman-teman tepungnya sudah. Terus kita isi telur lagi, kita campurkan telur. Ini telurnya 8 biji. Telurnya 8 biji. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ini telurnya sekalian aja teman-teman, sekalian aja. 5. 6. 7 dan 8. Telurnya yang ukuran sedang teman-teman, jangan yang kecil, jangan terlalu kecil, yang sedang biar nggak terlalu pelit.
Setelah itu kita masukkan reko. Rekonya reko sapi ya teman-teman. Ingat ini rekonya reko sapi. Jadi kalau teman-teman ada yang mau pakai reko ayam, boleh, itu sesuai dengan selera. Atau mau pakai masako juga boleh. Atau sesuai kebiasaan masing-masing. Misalnya atau apapun yang sifatnya seperti penyedap rasa kaldu. Kita buat nah begini teman-teman, kalau mau mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan pada malam hari. Ini kita aduk-aduk, terus nanti kita uleni sampai kental, sampai adonannya agak mengeras. Di tahap pengulenannya nanti yang kita ada step-step yang penting supaya adonannya merata, tercampur merata. Teknik ini nanti yang perlu kita ketahui caranya, sampai berapa lama kita mengulennya, supaya berapa kental kita mengulennya. Terus kita buat gula lagi teman-teman. Gulanya 5 sendok. 1 2 3 4 5. Selesai. Terus kita aduk-aduk lagi. Ini nanti kalau sudah menggumpal, kalau sudah mulai menggumpal, kita pakai tangan teman-teman. Jadi nggak bisa lagi yang pakai sendok ini. Soalnya dia sudah mulai keras dan kita harus menekannya agak keras supaya adonannya tercampur dengan rata. Jadi sebelum kita mengulen ini nanti pakai tangan teman-teman, tangan harus bersih, harus dicuci bersih agar hasilnya nanti maksimal, bersih, higienis. Apalagi kalau memang itu dibuat untuk jualan, untuk dagangan, karena ini untuk keperluan untuk kita sendiri ya, bukan berarti tidak bersih, tetap bersih. Ini nanti sudah mengumpal, mengeras, jadi kita harus pakai tangan nanti teman-teman. Nah, ini kan sudah mulai menggumpal nih teman-teman. Ini sudah mulai pakai tenaga kita mengulennya. Soalnya yang mengulen ini masih belum ada mesinnya teman-teman. Yang cocok membuat mengulen ini yang sesuai dengan sedangnya kekerasannya. Ini sudah mulai menggumpal. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini sudah mengeras, adonannya sudah mengeras, menggumpal, jadi kita sudah tidak bisa lagi pakai sendok, jadi kita harus pakai tangan kita. Nah, jadi tangan kita yang sudah bersih untuk yang kita gunakan mengulen ini. Bismillah. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau dia sudah cukup, ulenannya sudah cukup, nanti dia sudah nggak nempel lagi di tangan, melekat di tangan lagi adonannya.
itu tandanya sudah sedang. Jadi kita teman-teman, walaupun kita jadi bapak-bapak, bukan berarti kita nggak bisa bikin kue. Bisa, harus bisa. Walaupun kita sering ke hutan, kita bisa bikin kue. Malah kan yang kita bikin harus lebih enak. Lagi sedikit. Ini adanya kayaknya agak lembek teman-teman, jadi kita perlu nambahnya. Masalahnya ini kan telurnya tadi agak besar, jadi telurnya tadi agak besar, jadi sepertinya kita perlu nambah biar dia nggak terlalu lembek. Soalnya kalau terlalu lembek nyetaknya nggak bisa teman-teman, nggak mau jadi dia. Memang kue akar pinang ini kue andalan saya sudah dari zaman dulu. Ini sambil kita mengulitnya, kita sambil lihat kekentalannya sedang. Apakah dia sudah sedang, nanti kita lihat lagi. Kalau memang dia sedang, nanti dia sudah nggak nempel, nggak lengket di tangan. Memang ini dulu memang istri saya yang ngajarkan saya, soalnya istri saya jagonya bikin kue. Belum kayak ini, malah ini masih belum kayaknya teman-teman, perlu nambah lagi tepung. Jadi kita kalau bikin ini setengah kilo teman-teman, kita harus punya stok, soalnya ukuran telur itu belum tentu sama, jadi kalau telurnya yang sudah besar berarti dia akan banyak juga nanti. Jadi kita harus ada stok tepung. Sepertinya ini sudah sedang teman. Nah, sudah mulai sedang. Kayak ini sudah mulai sedang, dia nggak nempel di tangan. Nah, itu ulenannya seperti ini teman-teman. Jadi dia nanti semakin lama semakin nggak lengket di tangan. Artinya kalau dia mulai nggak lengket, nggak nempel di tangan, itu sudah hampir selesai pengulenannya. Jadi setelah ini kita akan mencetak langsung sampai kita masakin nanti, sampai kita merasa renyahnya gimana, gurihnya gimana.
Jadi perlu diketahui juga teman-teman, kalau masak akar pinang ini kita memakai pancinya, wajannya yang cukup besar, lumayan besar. Jadi minimal minyaknya sekali masak itu kita sekali masukkan ke dalam wajannya 1 liter. Jadi kalau minyaknya sedikit nggak bisa, soalnya nanti dia mengembang terus membesar, dia akan memenuhi wajannya. Kalau dia sudah sedang teman-teman, ukuran takaran tepung sama telur itu sudah sedang, sudah cukup, dia nanti akan mengulennya di tempatnya ini nggak lengket lagi. Nah seperti ini, jadi dia nggak lengket, nggak nempel lagi, dia akan kering seperti kering. Nah seperti ini, dia nggak nempel lagi, itu tandanya kalau sudah sedang. Tapi kalau masih menempel, artinya itu masih lembek, kurang tepung. Jadi kita tambah sedikit-sedikit, 1 sendok atau 2 sendok untuk penambahan tepungnya, biar kekerasannya nanti sedang, jangan terlalu lembek. Ini sudah sedang teman-teman, jadi dia nggak nempel di tangan, nggak nempel di tempat pengulenannya, di mangkok pengulenannya. Nah di tangan pun dia nggak nempel lagi. Nah itu tandanya yang sudah adonan pas. Jadi dia nggak nempel di tangan lagi, nggak nempel di tempat pengulenannya, di wadah pengulenannya nggak nempel lagi. Itu sudah sedang. Sementara kita ngulen ini, jadi minyaknya di dalam wajan kita panaskan dulu, kita siapkan dulu biar panas. Jadi dia harus api yang minyak yang panas. Ya, seperti ini hasil adonannya teman-teman. Seperti ini, dia nggak nempel lagi, nggak lengket lagi di tempat pengulenannya, di tangan dia nggak mau nempel lagi. Itu tandanya sudah pas, adonan sudah cukup. Jadi tinggal kita goreng, kita masak. Sementara menunggu nunggu minyaknya panas dulu.
menggorengnya sama kameranya. Ini ya kan tadi kena kameranya. Di pause dulu, di off dulu, di pause dulu, pause. Dah. Nah sekarang kita mencetak seperti ini. Nah, jadi ini dia, kalau sudah digoreng dia akan mengembang teman-teman, dia mengembang. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nanti setelah dia berubah warna kecoklatan, itu tandanya dia sudah masak. Dibolak-balik terus. Nah ini dia teman-teman, biar jelas terlihat. Inilah hasil adonan yang kita olah tadi. Nanti kita cuman menunggu sampai dia berubah warna menjadi kecoklatan, artinya dia sudah matang, sudah masak. Sambil dibalik-balik. Balik. Jadi dibalik-balik terus, kita bolak-balik biar masaknya rata, bisa merata. Hai teman-teman, inilah kue akar pinang yang kita buat adonannya tadi, sudah masak. Maaf tadi saya skip dulu karena kita menunggu matang, menunggu masak gorengannya biar nggak terlalu panjang video kita, jadi kita skip dulu tadi. Nah sekarang sudah masak, barulah kita on lagi. Nah inilah dia. Nah setelah sudah matang seperti ini, inilah jadinya yang kita buat adonannya tadi. Jadi rasanya enak, gurih, walaupun yang nggak punya gigi pun bisa memakannya teman-teman. Rasanya enak.